Pemupukan adalah faktor penting yang menentukan produktivitas kelapa sawit. Saat ini, pupuk mulai sulit didapat karena kelangkaan dan harga yang mahal. Di sisi lain, pupuk yang telah diaplikasikan dan tidak diserap tanaman akan tercuci oleh air hujan atau menguap. Akibatnya, selain menyebabkan kerugian, juga berdampak pada kerusakan lingkungan karena polusi pupuk. Sistem pertanian modern mulai beralih pada sistem pertanian yang berupaya menggunakan hara secara efisien dan mengembalikan hara pada sistem produksi tanaman. Tanaman yang efisien dalam penggunaan hara diharapkan menjadi salah satu solusi bagi jeratan pupuk. Pusat Penelitian Kelapa Sawit melakukan penelitian dengan menggunakan populasi yang dimiliki untuk mendapatkan sawit yang efisien hara atau safira, terutama efisien dalam penyerapan dan penggunaan hara nitrogen dan kalium. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit bekerjasama dengan Fakultas Biologi UGM dengan dana dari BPDPKS ini bertujuan untuk mengembangkan bahan tanaman yang bersifat efisien dalam penggunaan hara nitrogen dan atau kalium dengan memanfaatkan bioteknologi maju berupa marka molekuler yang diperbantukan dalam seleksi dan perakitan bahan tanaman kelapa sawit yang efisien hara nitrogen dan atau kalium. Penelitian dilakukan dengan pembuktian ekspresi gen kandidat melalui indikator fenotipik sampel tanaman yang diamati pada uji di pembibitan serta konstruksi marka molekuler menggunakan sampel dari uji pembibitan tersebut. Pada percobaan di pembibitan, dilakukan pengamatan morfologi, serapan hara dan efisiensi hara pada populasi yang diuji dengan berbagai level dosis nitrogen atau kalium. Hasil uji di pembibitan telah menunjukkan populasi yang potensial efisien dalam penyerapan dan penggunaan hara nitrogen atau kalium. Analisis metagenomik menunjukkan bahwa keragaman bakteri pada media tanam populasi yang efisien berhubungan dengan fungsinya pada penggunaan hara. Kajian metabolomik dilakukan untuk menemukan metabolit yang berbeda pada tanaman yang memiliki tingkat efisiensi nitrogen atau kalium yang berbeda. Ditemukan beberapa senyawa metabolit sekunder pada daun yang berpeluang untuk menjadi biomarka tanaman yang efisien kalium atau nitrogen. Selain itu, dilakukan juga pengembangan marka molekuler berdasarkan hasil kajian transkriptomik dan genomik. Kajian transkriptomik menunjukkan beberapa gen yang memiliki ekspresi yang dapat berbeda pada tanaman yang efisien dan tidak efisien nitrogen atau kalium saat mengalami cekaman dan tidak mengalami cekaman unsur-unsur hara tersebut. Selanjutnya, polimorfisme DNA pada gen-gen terkait efisiensi penggunaan nitrogen dan kalium dimanfaatkan untuk pengembangan marka DNA. Penelitian akan dilanjutkan dengan identifikasi marka DNA dan validasinya pada sampel yang lebih luas. PPKS akan melanjutkan penelitian safira hingga diperoleh kandidat bahan tanaman yang dapat dikembangkan sebagai sawit efisien hara. Sawit baik untuk Indonesia yang lebih baik.